juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Terima kasih Tuhan, sukacitaku kini penuh. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, sukacita kami, bahagia kami daripadamu ya Yesus. Haleluya. Come on, lebih semangat lagi. Kita katakan 1, 2, 3. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Mari kita angkat tangan kita saudara, kita muliakan namanya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padamu Tuhan, padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupan. Ayo jangan malu-malu saudara. Come on, dancing with God. Yes. Say pam 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 pam. Amin. Mari kita akan puji lebih tinggi lagi bagi Tuhan. Sira. Wah. Wow, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan, Kaulah juru selamat kami Tuhan. Yes. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padamu Tuhan, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah. Engkau sungai kehidupan. Ayo nyanyi saudara, ayo katakan. Lebih lagi. Pam pam pam. Amin. Yang percaya kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yang bersuka cita, kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Selamat datang di ibadah Gereja Oikos Bogor kita hari ini. Haleluya. Saya percaya dari lagu tadi bahwa mengajarkan setiap sukacita kita berasal dari Tuhan. Amin. Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian memiliki sukacita Tuhan. Amin. Dan di dalam sukacita itu ada mujizat. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita akan pujian bagi Tuhan. Hidupku penuh mujizat Tuhan. Haleluya. Woo. Come on. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhan, Tuhanku luar biasa. Perbuatanmu heran dulu. Mari kita angkat tangan kita saudara, katakan amin. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan, nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Say, hidupku penuh mujizat. Deklarasikan hidup kita penuh mujizat. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Amin. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Say, Kau
Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan, kemuliaan. Mari saudara, kita akan pujian ini bagi Tuhan. Yes, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku, hidupku. Amin. Yes, sama-sama kita katakan dengan lantang, hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Dia percaya bahwa hidupnya penuh mujizat. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on, we praise you God. We will shine like star. Hallelujah. Amen. We will shine for you, Jesus. We will shine for you, Lord. Mari sama-sama saudara kita bertepuk tangan. Lebih lagi bagi Tuhan kita. Kita agungkan dirinya. Dialah Yesus Tuhan. Yes. Look at the world we live today. Look at the hurting everywhere. Let us see mercy and your grace overflow in every place. Let us be one with you today and let your glory fall. Sing it out! Come on! Yeah. We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Show your kingdom come in all the earth. Teach us, Lord. Teach us to live in righteousness. Teach us to love in one accord. Guide us to live life every day as we worship in your court. Let us declare your majesty. Come on! And let your glory fall. Yeah! We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burn in us, burning like the sun. Yeah. As we glorify, show you in all the earth. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara di atas kepala kita. Kita muliakan Tuhan lewat sorak-sorai. Haleluya. We will shine for you, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau menempatkan setiap kami untuk menjadi terang dan garam-Mu, Yesus. Haleluya. Sit down. We will shine, come on, shine like stars above, shining in your light. Amen. Guide us, Lord. Let your fire burn in us, burning like the sun, as we glorify. Come on, yeah, in all the earth. Woo! We will shine, shine like stars above, shining in your light, guided by your love. Let your fire burning us, burning like the
Thank you Lord Jesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Syukur kami berikan Tuhan kepadamu ya Yesus. Bukan kami yang memilih Engkau Tuhan, tapi Engkau yang memilih kami ya Yesus. Kau jadikan kami berharga Tuhan. Kau jadikan kami serupa dengan gambaran-Mu ya Yesus. Mari sama-sama saudara kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita syukuri bahwa Tuhan memilih kita, membentuk hidup kita saudara. Come on, angkat pujianmu. Lift up your voice. Yes, lift up your praises. Lift it up, lift it up. Yes, yes. Come on saudara. Yes. Jangan pedulikan kanan kirimu saudara. Yes, rasakan hadirat Tuhan hadir dalam hidupmu. We praise you Lord. Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Kau sungguh baik Tuhan. Yes. Tiada yang dapat menandingimu Tuhan. Yes. Oh, yeah. Yes. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, amin. Ku selalu sembah. Angkat tanganmu saudara. Kau yang layak, amin. Kau yang layak Tuhan. Semua pujian, Yes. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu Yesus. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Come on, ku mau memuji-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Yes, ku selalu sembah-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah
Jesus. Kami percaya Tuhan, Kaulah Allah yang layak kami sembah, Kaulah Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan. Kita katakan, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat saudara bagi Tuhan kita. Haleluya. Dan sekarang saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Kami sangat untuk tim pengumuman Tuhan Yesus memberkati. I will not worship that. No! With all our hearts we follow you. Bow your heads! And seek your presence. With all my heart I follow you. I fear you. I seek your presence. Bring them! Oh, my friends, your faith will be tested now. Daniel! What's wrong with them? Why will your friends not bow to me? I assure you, sire, they will serve you faithfully, all their lives, as I will, but... But they will only worship God. I will make them bow. With all our heart we follow you, we fear you, we seek your presence. With all our heart we follow you, we fear you, we seek your presence. When we wish to bend something that is hard and unyielding, what do we do with it? We put it into the fire. Majesty, Take him! we fear you, and we seek your presence. Burn them! Majesty, no! Burn them! 1, 2! Bring oil! Come!
Fire! Bring me fire! Hear my cry. The cords of death entangle me. The anguish of the grave consumes me. Do not ignore my tears. I am overcome by sorrow. I call upon the name of the Lord. Lord, save me! My enemies will be not. They will turn back in shame. Why do they not burn? People of Judah, rise! God is with us! He's with us! Shalom jemaat Bogor yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah online Gereja Oikos Bogor. Di mana saja Anda berada saat ini, Anda sedang menyaksikan tayangan dari ibadah online Gereja Oikos Bogor. Saya Pendeta Yohanes Raharjo akan melayani saudara dan saya bersyukur, terima kasih untuk gembala saudara Bapak Andrian Kristianto Teja yang sudah memberikan kesempatan buat kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema yang diberikan pada saya, yaitu hidup diberkati lewat pemurnian Tuhan di akhir zaman. Mari saudara, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Mungkin saudara di rumah dalam Ibrani 12 ayat 26-27. Di mana dikatakan satu kali, aku akan menggoncangkan bukan bumi saja, tetapi langit juga. Di mana saudara kita tahu apa yang dapat digoncangkan, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Saudara, ini yang menjadi satu mendasari tema dari hidup diberkati lewat pemurnian Tuhan di akhir zaman. Nah, aku akan menggoncangkan. Berarti hal ini masuk dalam program Bapa kita di sorga. Jadi kita perlu tetap tenang karena kita dikasihi oleh Bapa. Hari ini kita akan melihat siapa contoh orang yang pernah diberkati lewat pemurnian Tuhan. Saudara tahu yang diberkati double porsi setelah lewat pemurnian Tuhan, yaitu Ayub. Kita akan belajar sungguh-sungguh pentingnya hidup diberkati lewat pemurnian Tuhan. Kapan Ayub mulai diberkati, saudara? Saudara bisa lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 10 dari pasal 42, saudara. Nah, saudara tahu kenapa dikatakan di ayat 10? Kapan Ayub mulai diberkati? Setelah dia mengakui 3 hal penting.
Hari ini kita belajar lewat pemurnian itu. Yang pertama, saudaraku, di pasal 42 ayat 1 dan 2, sini dikatakan Ayub mencabut perkataannya dan menyesal diri. Itu judul perikopnya. Saya membacakan, saudara, di ayat 1 dan 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, hal ini diucapkan Ayub sebelum dia diberkati. Ya, di ayat 1 dan 2. Dia diberkati baru di ayat yang ke-10. Saudara tahu apa ini? Dia bicara tentang kedaulatan Tuhan. Jadi yang pertama, pentingnya penyataan kita. Ya, jadi pernyataan kita itu sangat penting. Maka dari itu dalam 2 Korintus 4:13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Ini tindakan pernyataan iman, saudara. Di dalam kitab suci jelas dikatakan, waktu kita berkata dengan sungguh-sungguh dan percaya, maka disitulah, saudara, terjadi. Ayub rupanya menyatakan imannya lewat perkataan itu sebelum dia melihat dan mengalami berkat Tuhan itu. Saya mau bacakan, saudara, Markus 11, 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, barang siapa berkata, kata Yesus, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, di sini kita jelas, kita tahu bahwa penyataan dari kita, penyataan kata-kata iman itu penting. Sebelum Ayub diberkati, dia sudah mengucapkan hal ini. Dia ucapkan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, perkataan iman perlu diucapkan sebelum engkau melihat itu terjadi. Tapi engkau mengimajinasikan dan mulai memperkatakan dengan percaya. Jaminannya firman Tuhan tadi. Perkatakan itu. Dan yang pertama itu. Yang kedua, pentingnya pengenalan akan Tuhan. Kalau tadi pentingnya pernyataan kita, yang kedua pentingnya pengenalan akan Tuhan. Saudara, di ayat yang kelima dari pasal 42, ayat kelima dikatakan ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, kata Ayub. Dia akhirnya ngaku. Selama ini pengenalannya akan Tuhan, hanya dari kata orang saja aku mendengar telinga tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini adalah lambang dari pengenalan Tuhan akan Tuhan, bukan lagi dari kata orang. Ya, kata hamba Tuhan ini yang khotbah, tapi dia betul-betul mulai mengenal Tuhan. Ini namanya Kristen katanya, saudara. Dari kata orang saya mendengar, tapi dia tidak memiliki pengenalan akan Tuhan. Nah, ini yang didoakan oleh Paulus. Kalau saudara melihat Filipi 3:10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematian. Perhatikan, hidupnya Paulus, dia katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Saudara, pengenalan akan dia ini penting. Maka dari itu jangan sampai saudara tetap di dalam Kristen katanya, kata orang, kata pendeta, kata hamba Tuhan. No. Maka dari itu dia katakan bahwa sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, Paulus juga mengatakan hal ini. Efesus 1:16-18 dikatakan, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, perhatikan, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Paulus berdoa supaya jemaatnya dimintakan roh hikmat dan wahyu, supaya apa?
bisa mengenal Tuhan dengan benar. Banyak jemaat Tuhan yang cuma tahu tentang Tuhan. Dia seorang Kristen, tapi dia tidak mengenal Dia dengan benar. Saudara, ini penting sekali, sebab tanpa mengenal Dia dengan benar, maka kita nggak akan mengerti panggilan kita. Saya lanjutkan di ayat berikutnya, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Perhatikan baik-baik. Banyak orang Kristen tidak mengenal, nggak mengerti panggilan hidupnya. Sehari-hari bangun pagi, berangkat kerja, pulang, mandi, nonton TV, tidur, paginya berangkat lagi. Semata-mata cuma menjalani hidup tanpa mengenal panggilannya. Hari ini kita belajar pentingnya kita mengenal Dia, sehingga kita mengenal panggilannya. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, pentingnya pertobatan. Matius 3 ayat 8, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Ini ada di ayat yang ke-6, saudara. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini bicara tentang pertobatannya. Dia mencabut kata-katanya. Rupanya selama ini dia sembarangan ngomong. Gampang ngomong tapi tanpa pengertian yang benar. Dan dia katakan, aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Lalu kita akan belajar perkataan Ayub yang mana yang dia cabut dan dia menyesal. Salah satunya, saudara, di pasal yang ke-1 ayat 21b. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Ini sudah benar. Tetapi Ayub mengatakan apa? Tuhan yang memberi. Oke. Tetapi Tuhan yang mengambil. Kapan Tuhan mengambil, saudara? Apa yang sudah Tuhan beri, Tuhan gak akan ngambil. Tuhan bukan orang yang pamrih. Dia tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Roma 11 ayat 29. Kalau dia sudah memberi, dia gak akan ambil kembali. Tapi Ayub mengatakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Enggak, Tuhan gak pernah mau mengambil. Seringkali kita gak mengerti ini, sehingga akhirnya dia sadar. Dan dia menyesal. Makanya dia cabut kata-katanya. Ayub 10 ayat 2-9. Saya membacakan. Aku telah bosan hidup. Kata Ayub. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah. Jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik. Bayangin, Ayub bicara menuduh Tuhan seperti itu. Lalu saudara selanjutnya, apakah engkau mempunyai badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia, tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku. Perhatikan Ayub. Dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Ayub mengatakan, aku nggak bersalah. Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmulah yang membentuk dan membuat aku, tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Berarti kan? Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Saudara, Ayub rupanya menantang Tuhan. Suruh membuktikan kesalahannya. Saya lanjutkan ayat 15-16. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku karena kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Kalau aku mengangkat kepalaku, maka seperti singa
engkau akan memburu aku dan menunjukkan kembali kuasamu yang ajaib kepadaku. Jadi saudara, pentingnya pertobatan, ya, di mana akhirnya Ayub mencabut perkataannya dan menyesal. Jadi ada dua perkataan paling tidak yang kita baca. Yang pertama, dia katakan Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tuhan gak pernah ngambil, saudara. Ya, itu dari idenya dia. Yang mengambil, yang mencuri, si iblis. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Yang kedua, kata-kata yang dicabut adalah Ayub merasa benar diri dan mulai mempersalahkan Allah. Mungkin dia taruh tinjunya, ya. Buktikan kalau aku salah. Dia tantang. Oh, dia nggak bersalah. Nah, saudara, di balik itu semua, kalau saudara baca dengan tekun dan teliti, Ayub itu rupanya menganggap bahwa selama ini dia diberkati karena memang dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi kejahatan seperti Ayub 1 ayat 1. Nah, inilah yang sebetulnya berbahaya. Karena dia menganggap karena aku baik, aku diberkati. Aku pantas diberkati. Padahal saudaraku, sebenarnya bukan dia yang baik, tapi Tuhan yang baik. Saudara, seringkali kita menganggap kalau aku sudah berbuat baik, aku sudah berpuasa, aku sudah lakukan segala sesuatu, memberikan persembahan, maka sekarang Tuhan wajib memberkati aku sebab aku pantas diberkati. No, kita nggak akan pernah. Ini fondasi yang sangat rapuh. Karena apa? Seseorang mudah jatuh ke dalam kesombongan rohani. Saudara, Amsal 16 ayat 18 dikatakan di situ, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Dan Tuhan tidak ingin anak-anaknya jatuh seperti itu. Karena kita tahu Salomo, ya, kalau nanti saudara baca 1 Raja-Raja 10, 18, 21, rupanya Salomo lupa siapa yang harus ditinggikan dan dimuliakan. Malah dia bermewah-mewah, ya, tahtanya dibangun semuanya, peralatannya semua dari emas, ya. Dia lakukan segala sesuatu, dia lupa, saudaraku, siapa yang dipermuliakan. Begitu juga Ishak. Kalau saudara melihat Kejadian 26, 12 dan 13, ya, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ini ayat 12-13. Mungkin kalau kita melihat ini saja, sepertinya karena Ishak menabur, maka dia mendapat hasil 100 kali lipat dan makin kaya, makin kaya. Dan dia menganggap karena jasa dia. Tapi kalau sudah lihat ayat 1-11, dia baru melakukan satu tindakan yang betul-betul enggak gentleman, saudara. Sama dengan bapaknya yang menganggap, ya, istrinya diakukan sebagai ini adikku karena dia takut dibunuh. Ya, like father, like son. 2 kali Abraham melakukan seperti itu. Sekarang anaknya Ishak pun lakukan itu. Di ayat 11-nya, dia baru saja melakukan seperti itu. Tapi di ayat 12-nya, maka penaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Jadi diberkati Tuhan itu sebenarnya bukan karena Ishak baik, tetapi karena Tuhan yang baik. Saudara, seringkali, ya, kita itu nggak sadar, kita anggap ini hasil usahaku, aku rajin, aku pintar, aku bekerja keras, semuanya ini hasilku. Enggak, saudaraku. Itu rawan, itu berbahaya, kita jatuh dalam kesombongan. Saya bukakan dalam Ulangan 8, saudara, ayat 17-18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini.
Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi apa yang membuat berhasil? Tuhan katakan, jangan kau katakan dalam hati, jangan batin, jangan menganggap bahwa kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku berhasil. No. Tapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, sebab Dia yang memberikan kepadamu kekuatan, saudara, kesehatan, hikmat, kepandaian, ya. Karena Tuhan yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh semuanya itu dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan Abraham. Kalau Tuhan memberkati itu, dasarnya bukan kekuatan kita, bukan jasa kita, tapi karena ikatan janji yang Dia buat dengan Abraham. Kejadian 12, 1-3. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, sebab untuk itulah Tuhan perlu memurnikan atau membetulkan fondasi dari Ayub yang selama ini keliru. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, fondasi yang tidak kuat itu akhirnya justru akan menghancurkan satu bangunan. Ya, makanya satu bangunan itu harus dicek lebih dulu. Kalau ada satu bangunan, harus dicek dulu apakah ini cukup kuat untuk dibangun lebih tinggi lagi. Dan apabila itu dirasa tidak cukup, maka akan dibongkar bangunan itu, akan dicabut, dirobohkan, dan dibangun kembali fondasi yang kokoh. Supaya apa? Jangan sampai semakin tinggi, akan semakin miring, akan semakin berbahaya, dan akhirnya runtuh. Saudara, ini yang dilakukan Tuhan di mana melewati Nabi Yeremia. Saya mau bacakan Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk apa? Mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan. Selanjutnya apa? Untuk membangun dan menanam. Tuhan selalu lihat fondasi kita. Ya, sebelum Dia bangun kita. Next level yang lebih tinggi lagi. Dia periksa fondasi kita lebih dulu. Justru itulah yang dikatakan pemurnian, saudara. Lewat goncangan yang terjadi. Sebab itu, cara Tuhan memberkati itu selalu dikatakan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Matius 25 ayat 15, ya. Waktu Tuhan memberikan kepercayaan kepada seorang, ya, yang lain dan sebagainya, dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi saudaraku, ya, kalau Tuhan ingin memberkati seseorang, mempercayakan sesuatu, selalu dikatakan harus sesuai dengan fondasinya, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Saat itu pada waktu dia sanggupnya di 1, Tuhan akan berikan 1. Ini contohnya, saudara. Ya, ini K itu kesanggupan. Maka ketika Tuhan lihat kesanggupannya 1, Tuhan kasih jatah J1. Ya, ketika Tuhan lihat posisi orang itu kesanggupannya pada waktu itu 2, Dia taruh J2. Jatah, jumlah, juta, ya, jabatan. Cara Tuhan seperti itu. Kalau Tuhan lihat ini ada saudara posisinya K-nya, kesanggupan, kerohanian, kemampuan, ya, 5, jatahnya Tuhan kasih 5. Nah, saudara, kenapa anak-anak Tuhan, orang Kristen
kok sepertinya kalah sukses dengan orang-orang dunia. Mereka lebih sukses secara keuangan dan sebagainya. Saudaraku, ingat bapak kita lebih memperhatikan anak-anaknya. Dan bapak kita tidak terlalu punya banyak waktu untuk mengurusi anak tetangga. Ya, sebab itu anak-anak Tuhan diperketat. Ya, dia melihat kalau K-nya masih di 2, dia kasih jatah 2. Ya, K2, J2. K4, dia kasih J4. Dan selanjutnya, saudaraku, sebab Tuhan tahu, ya, berbahaya kalau kemampuannya di 2, J-nya 4, jatuh, saudara. Ya, Tuhan nggak mau seperti itu. Maka dari itu kita terus naikkan kapasitas kita di dalam Tuhan, kemampuan kita dalam Tuhan. Hendaklah kau kuat dalam kuasanya. Ya, Efesus pasal 6, dengan kekuatan di dalam Tuhan, bukan kekuatan kita. Nah, ini bedanya orang dunia dengan hukum alam, dia coba menaikkan dengan rajin, dengan menyuap segala sesuatu. Dia akan berusaha naikkan jatahnya, jumlahnya, jabatannya. Padahal kemampuannya mungkin 2, dia ambruk, saudaraku. Tapi Tuhan lain, ya, yang dia perhatikan K-nya. Ketika dia mampu di 3, otomatis Tuhan naikkan di sini. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, lewat pemurnian ini, ya, maka disitulah jalan untuk ke next level. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, kenapa Tuhan harus melalui pemurnian dan memberkati hidup anak-anaknya? Karena ternyata untuk pegang berkat Tuhan tidaklah mudah, saudaraku. Untuk memegang berkat Tuhan itu nggak gampang, saudara. Karena apa? Yang pertama, waktu kita diberkati, mulai banyak orang jadi iri sama kita. Ya, siapkah saudara menghadapi orang-orang yang iri, memfitnah saudara dan sebagainya? Apa engkau tahan? Tuhan persiapkan fondasi saudara. Yang kedua, saudaraku, ketika saudara diberkati, maka yang datang itu para penjilat. Banyak teman datang, berbagai motivasi. Ya, mereka jilat, baik-baikin saudara dan sebagainya. Ketika engkau tidak memiliki hikmat, engkau percaya dengan seseorang ini, engkau hanyut di sana. Itu berbicara tentang dari luar, eksternal yang mempengaruhi saudara. Orang jadi iri, ya. Tetapi yang dari dalam juga 2, saudara, hati-hati. Pegang berkat Tuhan gak mudah. Dari dalam apa? Berkat Tuhan itu sering membuat seseorang jadi lupa diri, saudara. Ya, lupa diri seseorang itu, orang katakan begini, kacang lupa kulitnya. Ya, hidupnya tidak terkontrol lagi. Kayak Salomo, saudara, jatuh cinta pada wanita asing. Ya, dia membangun dirinya dengan segala kemegahan, kemewahan seperti itu. Dia lupa yang harus dimuliakan itu Tuhan. Nah, maka dari itu fondasinya harus dibenarkan. Karena apa? Berkat Tuhan sering membuat orang jadi lupa diri. Ya, yang selanjutnya, yang dari dalam juga, berkat Tuhan sering kali membuat seseorang itu merasa dirinya sudah sempurna, saudara. Apa akibatnya? Telinganya jadi budak, saudara. Jadi tersumbat, jadi tuli terhadap apa? Nasihat orang lain. Saudara sudah mulai nggak memperhatikan orang lain. Ketika orang lain mulai memberikan masukan nasihat kepada saudara, saudara mulai katakan, lu siapa sih? Apa prestasimu? Kekayaanmu berapa? Ya, dia seperti menutup sebelah mata. Nah, itulah awal kejatuhan, saudaraku. Hati-hati, ya. Ketika engkau tahu kita membutuhkan penasihat-penasihat banyak, kita membutuhkan masukan-masukan, karena kita nggak tahu, ada blind spot, ya, yang kita nggak ngerti, saudaraku. Nah, jangan sampai seperti Sakaria 7, 11, 12. Ini penting, saudara. Ya, saya bacakan. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan dilintangkannya bahunya untuk melawan
dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu Amril supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah, saudara, seringkali seseorang yang sudah memegang berkat daripada Tuhan, lalu dia merasa dia nggak butuh masukan-masukan lagi. Karena prestasi dia, kekayaan dia, itu merupakan bukti bagi dia bahwa dia orang yang bijaksana. Dia hebat, selalu keputusannya benar. Nah, inilah sebabnya, saudaraku, perlu ada goncangan-goncangan untuk pemurnian. Ya, saudara, kita tahu setiap goncangan-goncangan yang dialami anak-anak Tuhan merupakan jalan untuk menuju next level yang lebih tinggi lagi. Saudara, jangan pernah engkau menghindar dari situ. Ya, ketika engkau tidak buka celah, hidupmu sudah benar-benar dalam pimpinan Tuhan, engkau tahu. Ya, seringkali mungkin Tuhan mau menambah jatah saudara, maka dia lakukan satu pemurnian lagi, fondasinya dibetulkan lagi, supaya saudara bisa maksimal lebih tinggi, naik ke next level lagi terus. Nah, saudara, ayatnya ada. Yeremia 15 ayat 10 dan 11. Ini terjadi ya ketika Tuhan terus naikkan. Tuhan tidak akan pernah puas-puas untuk menaikkan level anak-anaknya lebih tinggi dan lebih tinggi, ya, atau hamba-hambanya. Tetapi saudaraku, seringkali apa yang terjadi? Kita terlalu cengeng. Kita terlalu cepat menyerah. Kita anggap ini nggak enak. Kita anggap Tuhan nggak enak. Stop, kenapa terjadi? Nah, saudara, saya membacakan pergumulan Nabi Yeremia dari Yeremia 15 ayat 10 dan 11. Banyak alasan-alasan daripada Yeremia. Celakalah aku, ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan, ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semua mengutuki aku. Perhatikan, ya, sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaannya dan kesesakannya. Saudara, di ayat 17 sampai 18. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Dengan tekanan tanganmu aku duduk sendirian. Sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan? Mulai bersungut-sungut. Lukaku sangat payah, sukar disembuhkan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku. Tuhan, dia mulai arahkan ya kepada Tuhan. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Ini dia berteriak mulai. Dia berontak sama Tuhan. Dia mulai menyalahkan Tuhan, kejadian-kejadian terjadi. Nah, ketika saudaraku sudah dalam klimaks, sudah di sini, maka terpaksa Tuhan mulai katakan dengan Yeremia. Ayat 19, karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayanan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Saudara, saya gambarkan begini. Tuhan tidak akan pernah puas-puasnya berusaha menaikkan level saudara terus. Makin tinggi, makin tinggi.
Sampai engkau sendiri katakan, Tuhan nggak kuat, nggak tahan. Stop Tuhan, stop Tuhan. Lalu Tuhan tantang. Oke? Buat keputusan. Sampai di sini, engkau mau berhenti. Saudara, ketika dia, ya stop. Saya nggak kuat lagi. Stop. Saya ibaratkan begini. Ya, kita punya bola. Ya, mungkin bola itu dijatuhkan. Mantul. Mulai bola itu dipantulkan dengan Tuhan. Tadinya dijatuhkan aja. Dipantulkan, mulai agak naik. Sudah, masih tahan, Tuhan pantulkan lagi lebih tinggi. Mantulnya lebih tinggi. Oke, Tuhan pantulkan lagi, lebih tinggi lagi, saudara. Aduh, sakit Tuhan. Oke, sampai sini stop. Buat keputusan sampai sini. Ya Tuhan udah gak mau. Stop. Disitulah ukuran saudara. Tuhan gak paksa, saudaraku. Nih Yeremia berusaha, ya. Sungguh-sungguh dia katakan, Tuhan, gak kuat Tuhan, inilah aku sudah gak duduk beria-ria. Aku betul-betul sudah seperti ini Tuhan. Sampai dia sempat mengutuki, kenapa aku dilahirkan oleh ibuku? Nah, saudara lihat di sini. Akhirnya Tuhan hentikan karena dia sudah ngomong, engkau seperti sungai yang curang bagiku. Ya, air yang tidak dapat dipercayai. Tuhan katakan, oke, kamu balik, stop. Dan akhirnya di situ ukuran daripada Yeremia. Nah, saudara perlu tahu tujuan Tuhan melalui goncangan ini bukan untuk menghancurkan anak-anaknya, ya, bukan membuat anak-anaknya semakin terpuruk dengan keadaan ini, melainkan justru demi kebaikan mereka, saudara. Roma 8:28, semua untuk kepentingan kita. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Yeremia 29:11, aku tahu rancangan dalam kamu, masa depan yang penuh harapan. Saudara, teguhkan hatimu terhadap pemurnian, terhadap goncangan. Saya membacakan satu ayat ini yang luar biasa dari Hagai bab 2 ayat 5-10 dikatakan begini, saudara. Ya. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Serubabel. Pertama, kuatkanlah hatimu. Demikianlah firman Tuhan. Yang kedua dikatakan apa? Kuatkanlah hatimu 2 kali, hai Yosua bin Yosadak. Lalu imam besar, kuatkanlah hatimu 3 kali. Ya. Hai segala rakyat negeri, demikian firman Tuhan, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Saudara, dikatakan kuatkan hatimu, bekerjalah. Ya. Di dalam ayat 26, sesuai dengan janji yang telah aku ikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, jangan takut. Ya, tadi kuatkanlah, tetap bekerja, dan jangan takut. Saudara lihat di ayat berikutnya, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi aku akan menggoncangkan langit, bumi, laut, dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga, perhatikan, goncangan yang terjadi sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya, firman Tuhan semesta alam. Saudara, dalam perjanjian baru, siapa rumah Tuhan? 1 Korintus 6:19 dikatakan, tidak tahukah dirimu bahwa kamu bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam kita. Kita yang dimaksud. Jadi dengan terjadinya goncangan itu, maka maksud Tuhan sehingga barang yang indah-indah, yang ori, saudara, bukan yang KW. Barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa itu datang mengalir, akan memenuhi rumah ini, memenuhi kita. Ya. Ayat 9 dan 10, kepunyaankulah emas dan kepunyaankulah perak. Ya, ayat 10, kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Nah, saudara, dengan kegoncangan terjadi, pertanyaan saya, anak-anak Tuhan semakin terpuruk atau semakin naik, saudara? Semakin naik. Ya,
Dan bukan cuma itu, saudara, dikatakan di sini, dan di tempat ini, perhatikan, aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hari-hari ini, damai sejahtera paling langka dan sedang dicari orang. Orang sedang ketakutan, orang merasa tidak aman masa depannya, saudaraku. Hari-hari ini mereka nggak tahu mesti kerja apa, masa depannya gimana. Tetapi anak-anak Tuhan, haleluya, ada sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin. Nah saudara, kalau saudara mengerti dan menangkap ini, saudaraku, bagi kita anak-anak Tuhan, terjadinya satu goncangan. Perhatikan kata-kata saya. Karena kita tahu yang terbaik itu selalu masih ada di depan kita. Bagi anak Tuhan, yang terbaik itu selalu masih ada di depan kita. Katakan sama-sama, saudara. Yang terbaik selalu ada di depan kita. Maka dari itu, saudaraku, Tuhan selalu pengen anak-anaknya dapat menikmati berkat-berkatnya secara optimal. Maka dari itu, jangan saudara merasa bahwa kenapa terjadi goncangan seperti ini. Ketika terjadi goncangan, engkau akan semakin naik dan semakin naik. Oleh sebab itu kita perlu lebih kuat, lebih tahan uji. Lebih dulu melalui goncangan-goncangan pemurnian ini, supaya apa saudaraku? Kita tahan, kita kuat, ya. Dan sifatnya saudaraku, goncangan itu bagaimana? Saya membacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Dan Allah segala sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, perhatikan, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, akan mengokohkan kamu sesudah atau sebelum? Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Nggak lama-lama, sudah. Nggak ada ujian, itu terus-menerus ujian. Nggak. Ya. Jadi engkau bisa kokoh, semakin kuat, semakin lengkap, semakin teguh, bukan sebelum kau menderita seketika. Sesudah terjadinya pemurnian goncangan itu, membuat otot saudara terlatih menjadi kuat untuk siap menerima yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, jangan kita lari, ya, jangan kita bersungut-sungut, karena kita tahu itulah masa depan kita anak-anak Tuhan. Nah saudara, setiap yang Tuhan lakukan bagi anak-anaknya, itu tujuannya bukan untuk kepentingan Tuhan. Bukan menguji karena Tuhan pengen tahu apa yang kau lakukan, bagaimana nasibmu ke depan, apa reaksimu. Enggak. Tuhan maha tahu, saudaraku. Tuhan tahu ke depan. Bahkan di dalam hati manusia aja Tuhan tahu. Jadi apa yang Tuhan lakukan seperti ini sebetulnya apa? Untuk membuktikan bahwa engkau sanggup. Ini bersifat pembuktian. Ya. Nah, bisa kan nak? Bisa kan? Nah, bukan untuk Tuhan, dia maha tahu, sudah segalanya tahu. Tetapi dengan adanya seperti ini, dia yakin kita akan meraih kemenangan yang luar biasa. Karena kita sadar bahwa, oh ternyata itu di luar batas kemampuan kita. Kalau saudara baca di 1 Korintus 10:13, tidak akan melebihi kekuatan kita. 2 Korintus 4 ayat 7, saya membacakan buat saudara. 2 Korintus 4:7, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, tujuan adanya pemurnian goncangan ini untuk kepentingan saudara dan saya, bukan kepentingan Tuhan. Supaya engkau bisa, wow, aku kok bisa. Ini dialami oleh Yusuf dan Daniel dalam keadaan terpuruk di penjara, ya, dan sebagainya. Akhirnya singkat cerita, mereka
sempat dipanggil oleh raja untuk menafsirkan mimpi. Saya akan berikan yang lebih konyol, saudara, yaitu Daniel. Ketika dipanggil oleh raja, dia datang, dia tanya, "Raja, mimpi apa? Saya akan tafsirkan." "Oh bukan, kamu harus nafsirkan aku semalam mimpi apa. Ketika engkau sudah menafsirkan aku mimpi apa, lalu tafsirkan artinya mimpi." Wah, gila banget. Ya, ini konyol, saudara. Nggak mungkin orang mimpi kita suruh meramal kamu mimpi apa. Setelah itu kalau tepat suruh menafsirkan artinya apa. Tapi Daniel katakan, "Oke, aku pulang dulu, aku tidur." Saudara, orang yang stres biasanya nggak bisa tidur. Tapi Daniel, dia katakan sama teman-temannya, "Lu doain gue deh, gue mau tidur." Enak aja lu. Dan dia tidur, saudaraku. Dan waktu tidur, dia mendapatkan artinya semua itu. Dan apa itu mimpinya raja. Dia datang sama raja, "Kamu mimpi ini. Rajanya kaget, saudaraku. Ya, rajanya sujud, rajanya terheran-heran. Dan dia tafsirkan semua arti mimpi itu. Nah, disitulah Daniel baru sadar, wow, ternyata gue bisa. Sebelum dia lewat itu, dia nggak ngerti potensi kapasitas dirinya di dalam Tuhan itu. Dia cuma taunya, ya gue paling bisa begini, paling bisa begini. Tapi ketika dia sudah menjalani seperti itu sifatnya pembuktian dari Tuhan. Supaya tujuannya seperti orang tua sama anaknya. Nah, bisa kan? Kamu bisa kan? Kok bisa ya? Kok bisa ya? Nah, itu saudara. Ya, yang terjadi. Maka dari itu semua yang Tuhan perintahkan lakukan dengan penuh keyakinan dan iman. Gak mungkin Tuhan akan menyuruh kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Amin. Ya, Tuhan tidak adil kalau dia tahu kita gak mampu lakukan dan dia suruh kita lakukan. Kalau Tuhan katakan jangan gelisah, ya, engkau pasti bisa. Katakan yes, saya pasti bisa bersama Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita akan melihat sungguh-sungguh sebab Filipi 2:13 dikatakan apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Tuhan yang mengerjakan, bukan kita, saudaraku. Ya, sebab itu yakin, nikmati hidup ini. Hidup yang diberkati Tuhan sekalipun harus lewat pemurnian di akhir zaman ini. Ya, tujuannya supaya dunia bisa lihat, saudaraku, apa yang tidak dapat tergoncangkan. Supaya dunia menyaksikan kita betapa orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, sungguh-sungguh dia tinggal tetap. Dan disitulah kita ini untuk memunculkan, memuliakan Tuhan lewat kesaksian hidup kita. Biar firman ini menjadi satu kekuatan buat kita lewat tema khotbah hidup diberkati lewat pemurnian Tuhan di akhir zaman. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Satu firman yang luar biasa dari hambanya Bapak Pendeta Yohanes Raharjo yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, yang mengajarkan kita bagaimana kita percaya bahwa Tuhan memurnikan kita sebagai umat yang tak tergoncangkan. Satu firman yang menguatkan kita bahwa kita punya Allah yang sangat berkuasa, Allah yang dahsyat dan kuasanya hebat bagi kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita datang di hadapan Tuhan. Kita adakan pujian ini sama-sama. Dan kita percaya bahwa pujian ini menjadi satu kekuatan dan juga menjadi doa bagi kita semua. Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan menyadari bahwa kita punya Tuhan yang sungguh hebat dan tak tergoncangkan. Haleluya. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Mari sama-sama kita adakan pujian ini. Haleluya. Lebih dari Bapa di dunia. Mari katakan, Kau menjaga hidupku. Haleluya. Kau
Kau menjaga hidupku ya Tuhan. Oh haleluya. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu. Bahkan lebih Dari kasih seorang ibu. Katakan, Engkau selalu menjagaku. Engkau selalu Menjagaku. Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Haleluya. Mari taruh tangan kirimu, taruh tangan kananmu di dadamu Bapak Ibu. Katakan, yes. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih-Mu yang sempurna. Kasih Yesus, haleluya, sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Katakan, lebih dari dunia, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Haleluya. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Yes, Jesus. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku. Kau mengasihiku. Haleluya. Rasakan hadiratnya, kasih-Nya yang besar, kasih yang tak tergoncangkan itu. Jangan pernah kau ragu mengikut Tuhan. Dia Tuhan yang kuat dan perkasa. Yes, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mau dimurnikan Tuhan lebih lagi menjadi umat-Mu yang tak tergoncangkan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari kita nikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Mari Kau melawat setiap umat-Mu Tuhan. Oh, sentuh setiap hati kami Bapa dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Kasih yang mengusirkan segala ketakutan kami Bapa, yang membuat kami percaya bahwa hidup kami di dalam-Mu tak tergoncangkan Tuhan. Oh, kami percaya apapun masalah kami hari-hari ini Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami hari-hari ini Tuhan, kami sungguh melihat Tuhan, tangan kanan-Mu yang kuat selalu menopang kami Tuhan. Engkau yang mengangkat kami saat kami jatuh, dan kami tidak pernah tergeletak Tuhan. Sebab tangan-Mu yang kuat itu Bapa, tangan yang penuh dengan kekuatan, tangan yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau menjamah kami, Engkau melawat setiap kami, memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau di sini Bapa, Kau melawat setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas sentuhan-Mu yang luar biasa Tuhan, atas firman-Mu yang luar biasa Bapa. Kami sungguh melihat Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami Bapa, dan Kau membawa kami untuk terus menyadari bahwa kami punya Tuhan yang sungguh perkasa, yang sungguh hebat, dan tak bisa digantikan dengan apapun juga Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kau Tuhan yang tiada tandingannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari katakan sekali lagi, Kau mengasihiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku katakan tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Mari angkat tanganmu. Katakan haleluya, Kau mengasihiku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku. Amin, amin Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau yang memelihara hari-hari kami Bapa. Oh yes, ya. Engkau memulihkan kami. Amin, haleluya. Kasih-Mu sempurna Tuhan. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau menyayangiku. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Sekali lagi katakan, Kau menyayangiku. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Haleluya. Engkau yang dilawat Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Oh, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas pemulihan-Mu yang Kau lakukan buat kami semua Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa, firman-Mu hari ini Tuhan terjadi pada setiap kami Tuhan. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Engkau, dalam mengatasi dan menghadapi hari-hari kami Tuhan. Bahkan hari-hari esok kami akan selalu dipenuhi Tuhan dengan kasih-Mu yang sempurna, yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, biar terus Tuhan Engkau melawat setiap kami dalam kami membangun pernikahan kami, keluarga kami Tuhan, dalam kami mendidik anak-anak kami Bapa, dalam kami bekerja, berbisnis Tuhan, studi kami Bapa, bahkan dalam segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan, Engkau selalu memimpin kami Bapa, bahkan Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami dan Engkau yang menjamin hari esok kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk Indonesia yang selalu ada di hati-Mu Tuhan. Kasih sayang-Mu tidak pernah berhenti buat Indonesia. Dan kami percaya pemerintahan Indonesia, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan, bisa mengatasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Sehingga kami akan melihat Indonesia jadi negara yang sungguh-sungguh diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Dan kami akan melihat Tuhan, Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Karena ada banyak umat-Mu, ada banyak gereja-Mu Tuhan di Indonesia, yang setiap hari, setiap waktu berdoa bagi bangsa ini, untuk melihat bangsa ini sungguh-sungguh Indonesia dikasihi Tuhan dan disayang Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, dan sebelum kami juga mengakhiri tayangan hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat
dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang, yang telah memberikan damai sejahteranya dan sukacitanya, dan juga kesabaran bagi kita untuk menanti-nantikan Tuhan datang di awan yang permai, untuk menjemput kita semua sebagai mempelai-mempelainya di akhir zaman. Terimalah juga berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita, yang telah mati dan telah bangkit, bahkan telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan juga telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang diam dalam kita, yang selalu mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, bahkan terus mengingatkan kita untuk senantiasa kita hidup dalam panggilan Tuhan sampai akhir hidup kita, dan bila kita setia di dalamnya. Karena Roh Kudus selalu menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat daripadamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ikuti terus Bapak Ibu tayangan ibadah Gereja Oikos Bogor, dan Bapak Ibu bisa terus mengikuti setiap hari Minggu, dan dapatkan ada banyak pengajaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semua dan menjadikan kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Sampai bertemu lagi di ibadah kita minggu depan. Haleluya.